Ibu, ini besok panjenengan akan melaksanakan observasi. Iya, betul. Jadi nanti saya yang akan bertugas sebagai observer. Oke. Nah, untuk itu saya menyampaikan terlebih dahulu tujuan observasi itu apa. Nah, kita melakukan pra observasi ini tujuannya supaya nanti pada saat pelaksanaan panjenengan bisa berjalan lancar, kemudian lebih siap seperti itu, Bu. Iya. Nah, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Iya, monggo. Kalau saya bisa jawab. Baik, sebelumnya materi yang mau disampaikan apa, Bu? Nanti saya akan menyampaikan materi teks deskripsi. Oh iya. Oh, Untuk ini kelas 9. kelas 9 ya, bahasa Indonesia ya? Iya, Bu? betul. Oke, jadi nanti di kelas 9 akan disampaikan materi tentang teks deskripsi. Iya. Kemudian saya boleh tahu nggak tujuan pembelajarannya itu apa nanti yang mau disampaikan? Ya, sesuai dengan modul ajar saya. Jadi nanti kelas 9 itu memang ada sebuah materi teks deskripsi. Tujuannya itu supaya peserta didik bisa mendeskripsikan, bisa mengidentifikasi dari pengertian, kemudian dari ciri-cirinya, kemudian dari kaidah kebahasanya seperti apa. Jadi tujuannya supaya memang anak-anak itu bisa menulis sebuah teks deskripsi, karena memang saat ini anak-anak kemampuan menulis itu sangat perlu sekali. Makanya ini saya coba untuk membuat teks tersebut. Oke, baik. Jadi tujuan secara apa ya? Anak tuh biar belajar menulis seperti itu. Oke. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, metode pembelajaran yang Bu Yuli gunakan. Nanti saya menggunakan metode PBL ya. Jadi ada project learning, nanti akan dituliskan sebuah projectnya. Jadi nanti saya buat diskusi begitu, setelah diskusi nanti aplikasi sama sebenarnya kalau untuk pembelajaran yang lain juga seperti itu. Jadi nanti saya menggunakan metodenya PBL supaya lebih mengenal materinya ke anak-anak. Oke, jadi metodenya PBL. Nah, kalau dari strategi tadi udah disinggung sedikit nih, ada diskusi, kemudian presentasi seperti itu ya, Bu. Oke. Kemudian harapannya nih setelah dilakukannya pembelajaran ini, itu apa sih yang Ibu harapkan untuk murid Ibu? Harapan saya sebenarnya cukup simpel tadi ya, supaya anak itu bisa mudah menulis dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa yang memang harus tahu dulu teorinya tentang teks deskripsi itu apa. Kalau sudah tahu, berarti anak-anak mudah untuk mempraktikkan di dalam sebuah karangan teks. Oke, jadi seperti itu. Oke, berarti besok kita akan melaksanakan observasi karena sudah melakukan pra observasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak lagi Sudah cukup. Ya. Saya akhiri dulu nih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, ini ada yang sakit. Ya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Siapa yang akan? Yuk. Coba duduk. Siap, gerak. Doa mulai. Amin.
validasi, kemudian sudah teman belum? Sekarang kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema teks deskripsi. Sebenarnya kalau teks deskripsi, jadi kalau kita mempelajari sebuah teks itu ada tujuannya. Misalkan ibu guru memberikan tema, memberikan materi kepada anak-anak, itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menemukan ide pokok dan mendukung melalui menjawab pertanyaan bacaan, menggunakan konjungsi, menilai kohesi dan koherensi, kemudian memahami infografik, kemudian menemukan konjungsi pada sebuah teks. Sebelum kita masuk ke materi, guru ingin tahu kira-kira pertanyaan saya sekali. Apa yang kalian pahami tentang teks deskripsi? Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa menjawab? Apa itu artinya teks deskripsi? Bisa menjawab? Yang keras bisa menjawab. Deskripsi merupakan penggambaran atau penggambaran tentang kata secara jelas dan terperinci. Menggambarkan sebuah Kata-kata secara jelas. ya, menggambarkan sebuah kata-kata secara jelas dan terperinci, itu arti dari sebuah teks deskripsi. Kemudian kalau ciri-ciri dari teks deskripsi, ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan sangat mudah sekali. Kemarin karena kita sudah mempelajari, berarti hari ini kita sedikit menyinggung tentang beberapa pemahaman tentang sebuah teks deskripsi. Dua, apa? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Dua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Oke, lanjut. Yang ketiga, Membuat pembaca ikut merasakan atau mengalaminya. ya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Tepuk tangan buat Mbak Juan. Materi yang sangat tentang ide pokok dan ide penjelas dari sebuah teks deskripsi. Telinga untuk mendengar. Apa fungsi dan mata dan telinga ketika kita membaca? Apa lagi? Mulut untuk mengucapkan atau berdasarkan sifat, bentuk, ukuran, warna dan sebagainya yang sebenarnya. Aspek atau kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah teks deskripsi. Kita cermati satu persatu dari bagian yang paling awal. Ada kalimat perincian. Kalimat perincian itu berarti adanya beberapa komponen atau kelompokan, itu namanya perincian. Seperti 1, 2, 3. Kemudian kata konkret. Kalau itu adalah kata, kalau aksen itu tidak nyata, kalau konkret nyata. Gaya bahasa itu majas. Gaya yang sifatnya adalah imajinasi atau konotasi atau gaya yang maknanya tidak sebenarnya. Kemudian kata sifat, misalkan senang, sedih, lagi bahagia. Kalau menangis itu apa? Kerja, karena menangis itu juga memerlukan energi. Kata keterangan, misalkan di sekolah ada keterangan cara, ada keterangan tempat. Kalau contoh kata keterangan misalkan di sekolah, di kelas. Kemudian ada menggunakan imajinasi atau ciptaan. Itu sama dengan hampir mirip dengan gaya bahasa majas. Berarti sifatnya adalah konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Kalau makna yang sebenarnya artinya denotasi. Kemudian kata ganti kamu, kata ganti orang kedua atau ketiga, menerima. Kemudian kata diksi atau pilihan kata. Jadi jelas kalau biasanya di bangku SMP atau menengah pertama itu biasanya diksi yang digunakan adalah diksi yang mudah
perkuliahan itu biasanya akan lebih panjang, lebih sulit lagi disesuaikan dengan bidang yang akan ditulis. Jadi nanti anak-anak silakan untuk mencari konjungsinya, mencari kata ide pokok maupun ide penjelas. Nanti silakan didiskusikan, tulis nama kelasnya siapa saja ikut. Silakan nanti dituliskan di belakang ini. Dibaca dulu, dipahami, kemudian dicari ide pokok yang ada di paragraf 1 sampai terakhir. Kalau yang kata teks dari nama keluarga ada berapa paragraf di situ? Coba dihitung. Berapa dihitung? Dan berapa paragraf? 9. Nama keluarga ada 9 paragraf. Jadi setiap paragraf silakan dicari ide pokok maupun ide penjelasnya. Kemudian yang lebih penting dari aku ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 11 paragraf. Tugas kalian adalah mencari konjungsi, mencari ide pokok tiap paragraf. Silakan boleh kalian cari di beberapa cara bacaan atau konjungsi di HP, boleh silakan. Yang penting diskusinya atau pekerjaan kelompoknya tetap hidup. Jangan sampai tidak ada yang mempercepat atau hanya sekedar menyerahkan nama saja. Salah satu menulis dituliskan nama kelompoknya juga. Sudah, ini garis bawah juga boleh. Yang kelompok ini sudah bisa. Kalau di buku paket halaman 4 SBA halaman 4 sudah dibuka. Yang sebelah itu sudah tahu nggak? Dibuka dulu halaman 4. Pertama sudah ketemu? Mana? Dia yang ketemu. Oke, pokoknya dulu, kemudian boleh kalau kalian nanti kalau nulisnya panjang, boleh di garis bawah. Misalkan kalimat pertama namanya ide pokok, yang kedua dan seterusnya itu jelas. Jadi jangan sampai tidak ada kekurangan. Boleh di yang konjungsinya ditulis sama apa? Tulisan konjungsinya. Konjungsi boleh ditulis, tapi kalau untuk yang masih pokok itu nggak usah. Karena kayak bahasanya kan nggak kata benda, ada kata sifat, ada kata konkret di situ. Siapa yang nulis? Nama keluarga. Teksnya nama keluarga. Kurang berapa menit kira-kira? Butuh berapa menit? 10 menit selesai ya? 10 menit. Ayo, sebelum presentasi, coba kita berdiri sejenak supaya pandangan kita agak lebih terang. Coba berdiri semuanya dulu berdiri. Berdiri, sebelum kita melanjutkan diskusi presentasi pada pagi hari ini. Oke, silakan dilemaskan tangan dan kaki, semua badan dilemaskan. Ini tangan digerak-gerakkan jari. Atas, 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 kita luapkan dengan teriakan. 1, 2, 3. Paragraf 4.
Aku berdiri sambil meletakkan kaki di lantai. Aku melihat beberapa orang menoleh. Minangkabau itu namanya tidak, yang namanya dicantumkan itu adalah nama
Jadi balik. Kalau kita itu berarti di Solo area Jawa itu nama ayahnya. Kalau di Minangkabau ada apa lagi? Sudah paham? Tadi dari kandungnya sudah dijelaskan, kemudian dari ide pokoknya sudah, penjelasannya sudah paham? Kalau sudah ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Satu. Yang keras. Pesannya Satria. Nama keluarga saat mempelajari buku aku dan teman-teman di kelas ini mengisi formulir sesuai dengan nama harus kami isi termasuk nama ayah. Mas atau teman dan apa nama belajar bersama dan nama belajar karena itu katanya biasanya nama anak memiliki nama ayahnya seperti musuh diraih yang maka ayahnya nama pada diraih. Nama anak yang tidak nama keluarga nama kulit di pokok di awal paragraf. Ide pokok di bawah. Coba teman-teman dilihat. Yang di belakang merah berarti namanya. Ide pokoknya di. Lanjut. Dulu mereka tinggal dalam sebuah rumah besar yang bisa didiami oleh banyak orang. Ikatan batin sama beberapa ini kuat sekali. Mereka bersama-sama menjaga kehormatan kauna dengan semboyan orang kaum Selinas Malu. Anggota yang telah bermandat akan mendengarkan nama seluruh anggota kaum. Karenanya seluruh anggota selalu diajar menjaga kehormatan dan tidak menyimpang dari peraturan. Para perempuan yang sudah dewasa selalu memasuki rumah tangganya jadi agar tidak ditemukan sebagai berlaku penasaran dan pokok berada di tengah paragraf. Ide pokok di tengah paragraf. Yang kalian pernah itu namanya Pokok Bapak ya, nanti dia
Sudah puas jawabannya? Sangat sudah cukup puas. Lanjut, ada yang bertanya lagi? Ya, serah kalau tidak ada pertanyaan gitu. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kata yang tidak jelas dari teman-teman. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kan sebuah teks apa deskripsi yang tadi kita sudah menyebutkan yang namanya deskripsi itu apa enggak? Masih ingat kan? Apa? Ayo, tentukan kira-kira setelah berapa menit tadi kita diskusi, kita belajar apa itu deskripsi? Bisa menggambarkan objek. Nah, dan kita sudah pelajari ciri-cirinya, dan di awal tadi sudah dari ciri, dari struktur, dari kebahasaan. Kalau cirinya itu semuanya harus panca indera kita harus ikut dalam membaca sebuah teks deskripsi. Kemudian dari strukturnya ada 3 macam: orientasi atau bagian awal, yang kedua bagian tengah, yang akhir itu artinya kesimpulan. Kalau awal berarti itu bagian pendahuluannya, kalau tengah bagian isi akhir kesimpulan tadi. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi menggunakan kata konkret, apalagi kata benda, kata sifat, konjungsi, keterangan, kata benda, perincian. Nah, tadi ada disebutkan konjungsi itu merupakan salah satu contoh dari kata apa Wan? Konjungsi tadi apa? Kata hubung. Contohnya apa? Yang, tetapi, sehingga, dengan. Paham ya? Kemudian kita juga mempelajari tentang ide pokok maupun ide penjelas. Ide pokok maupun penjelas. Ide pokok berarti inti dari sebuah kalimat. Ada beberapa parameter di situ, misalkan dari 1 sampai 5 ada satu pokok atau ide pokok yang 4 merupakan kalimat penjelas. Kemudian ada beberapa jenis dari ide pokok, ada bagian awal, deduktif, induktif, campuran, generatif, dan deskriptif. Harus ini paham? Paham. Sekarang guru berikan 1-2 kuis. Siapa yang bisa menjawab? Berikan 1 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi tetapi apa? Tapi apa? Apa ya? Apa mas? Boleh nggak teman-teman? Anggur ini dengan es krim tapi tidak boleh ini ya? Boleh? Boleh. Tapi juga ada kata konjungsi yaitu relatif. Tepuk tangan buat saya. Hari ini kalau memang sudah jelas, kira-kira sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kita tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa membawa keberkahan, bisa membawa pemahaman
ibu-ibu yang lain yang kemarin tidak tahu sehingga sekarang menjadi lebih tahu. Yang kemarin nggak tahu apa-apa tentang fungsi, tentang deskripsi, besok kalau bertanya tentangnya berarti harus tahu. Silakan dimasukkan bukunya. Silakan untuk masih ada jawab? Masih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan terima kasih atas antusiasme anak-anak 9B. Kita beri upah terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana hari ini Billy? Alhamdulillah Pak yang sehat. Pak yang pun Alhamdulillah sehat juga. Oke. Jadi kemarin setelah melakukan observasi Iya. di kelas itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu. Pertama itu tentang kemarin kan sudah disampaikan tujuan pembelajarannya ya Ibu. Nah setelah itu bagaimana aspek pengembangan apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran? jadi setelah saya melakukan beberapa praktik pembelajaran di kelas itu, pengembangan atau tujuan yang saya capai untuk anak-anak itu berarti anak-anak yang kemarin bisa menjelaskan dan memahami maupun membuat sebuah teks deskripsi sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan bahasaan. Jadi anak-anak itu juga bisa menambah pengetahuan membaca, menyimak, kemudian mempraktikkan membuat sebuah teks dengan beberapa kaidah berbahasaan yang baik dan benar. Itu pengelolaan yang setelah saya lakukan ketika di KPM seperti itu. Oke, dan pastinya dalam pembelajaran itu kan ada tantangannya Iya, gitu. Nah, betul. kira-kira yang menjadi tantangan dalam pembelajaran yang Bu Yuli rasakan itu apa? Oke, tantangan sebenarnya sangat banyak sekali ya kalau memang saya kemudian agak panjang. Jadi saya persingkat saja ketika pembelajaran kemarin saya menggunakan differensi ya. Jadi di kegiatan pembelajaran itu saya membuat kelompok-kelompok. Nah, dari setiap kelompok itu memang ada beberapa siswa itu yang mempunyai kualitas atau pengetahuan yang kurang. Nah, itu tadi yang saya sebutkan bahwasanya kalau ketika membuat kelompok, ketika ada salah satu siswa atau peserta didik itu mempunyai pengetahuan yang kurang, berarti akan mengurangi nilai dan kualitas dari hasil kelompok tadi. Jadi pengelompokannya memang harus sesuai dengan kebutuhan. Oh gitu. Jadi tadi ada istilahnya seperti pengelompokan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Iya. Itu harus disamakan. Betul. Nah untuk tadi solusi dari tantangan yang Ibu hadapi itu apa? Kira-kira? Iya, kalau solusi yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas bahwasanya saya akan membuat kelompok disesuaikan dengan kualitasnya masing-masing. Jadi kelompok yang memang benar-benar anak-anak yang cukup bisa memahami saya jadikan satu. Kemudian kalau untuk beberapa peserta didik yang kurang itu butuh pendampingan dari gurunya. Jadi tidak begitu hasilnya tidak begitu terpaut jauh, tetap ada pendampingan ketika ada siswa yang memang tidak bisa menguasai maupun menerima materi yang disampaikan. Jadi kita harus tetap